Oke guys, what's up? Balik lagi di channel Amadi Junior. Dan kali ini gue lagi bareng sama Injagi. Iya. Injagi? Injagi. Bukan Filippo Injagi ya? Bukan. Muhammad Injagi. Coba dong, boleh kenalan dulu Gi. Ya, nama saya Muhammad Injagi Trianda Putra. Lahir di Kuningan tanggal 4 Agustus 2003. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Muhammad Injagi Trinanda Putra. Oke, mungkin di luar sana banyak yang belum tahu ya Gi ya. Iya. Dan gue sengaja datang ke sini untuk ngobrol langsung sama Injagi. Dan mungkin kita juga banyak yang nanya, Injagi ini siapa sih gitu kan. Gi, coba dong boleh perkenalan lebih dalam lagi ya sama teman-teman di luar. Lu tuh mulai basket sejak kapan? Kenapa lu bisa suka sama basket? Boleh dong diceritain sedikit tentang perjalanan basket lu lah dari awal basket. Ya, pertamanya sih waktu kelas 4 SD itu ikut sama kakak di salah satu klub di Kuningan. Waktu itu cuman diajak nonton, tiba-tiba kakak ngasih bola, nih, nah main bola, susutan katanya. Udah, susutan. Terus waktu di SD itu ada eskul basket juga. Jadi di sana ikut eskul kelas 5 sampai kelas 6 awal. Kelas 6 itu udah gak ada basketnya karena mau kelas 6-nya. Terus pindah lagi nih ke SMP. Di SMP itu kan basket udah mulai ada ya gitu. Terus basket kelas 1 udah ikut 3 sana turnamen, diajak tuh turnamen sama coachnya. Kamu siap gak? Siap coach, insyaallah. Saya gitu. Terus langsung diajak tuh turnamen di GOR Gorewangga. Di Kuningan? Iya, di Kuningan. Terus alhamdulillah masuk ke juara 3. Waktu itu masih kelas 7 lah, masih gak tahu apa-apa, dribble juga masih traveling, masih double. Nah, akhirnya ya gitulah. Terus sampai sekarang. Jadi Agi ini memulai basket itu dari usia berapa tahun? Sekitar berapa ya? 11 tahun. 10 tahun. Kelas 4 SD aja. Kelas 4 SD itu berarti sekitar 10 tahunan ya. Kebetulan sekarang kita lagi ada di Kuningan nih ya kan. Kuningan itu salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Karena orang di luar sana itu taunya Kuningan itu Kuningan Jakarta gitu. Ya, lu tahu nggak Kuningan Jakarta kan? Pasti tahu kan. Nah, tapi kebalikannya orang di luar itu nggak banyak yang tahu ada kabupaten namanya Kabupaten Kuningan, ya kan? Bersebelahan sama kota Cirebon. Coba dong Gi, bisa diceritain basket di Kabupaten Kuningan tuh kayak gimana sih? Kalau basket di Kabupaten Kuningan ini, kalau potensi sih lumayan banyak ya, dari pemain-pemain gitu, dari yang dari usia dini sampai yang paling lanjut usia lah gitulah. Veteran ya, bisa dibilang veteran kayak gitu. Banyak gitu potensi, setiap hari Sabtu pagi atau Minggu pagi di sini banyak. Cuman itulah dukungan dari pemerintah sama fasilitas yang kurang mumpuni. Kita kebetulan ada di lapang basket Perbasi ya. Dan gue juga tahu, gue juga main di sini juga. Ini tuh lapang basket satu-satunya ya. Satu-satunya lapang basket yang gratis di sini, karena sisanya itu mungkin lapang sekolah doang ya Gi ya. Kita melihat ada banyak potensi di sini. Cuman ya karena itu tadi ya, karena mungkin kurangnya dukungannya dari pemerintah dan juga mungkin Perbasi Kuningan gimana Gi? Maksudnya dari organisasi Perbasinya sendiri kayak gimana sih? Kalau dari organisasi Perbasi sendiri sih kayak kurang perlihatkan gitu ya, organisasinya itu kayak melindungi basket atau ya kayak yang penting peduli lah gitu deh. Jarang gitu yang misalnya organisasinya datang ke Perbasi nanya-nanya gitu, gak ada. Ini bener-bener menurut gue sayang banget ya, karena basket itu sebenarnya ada ya. Ada. Basket itu eksis di sini kan. Cuman mungkin organisasi dan juga dari pemerintahnya itu kurang menunjukkan ini ya, kurang menunjukkan perhatian ya. Mungkin belum dan gue harap setelah nonton video ini ya, melihat ada Agi di sini, dia pemain muda yang menurut gue punya potensi. Itulah kenapa gue nyamperin dia ke sini gitu loh. Saya yakin kamu punya potensi yang besar dan sayang gitu loh kalau misalnya nggak disalurkan dengan baik ya kan. Nah Gi, coba dong bisa diceritain gak sih di sini tuh ada berapa klub dan lu di sini ikutan klub apa? Pokoknya ceritain dong, mungkin teman-teman di sana pengen tahu lebih dalam tentang perbasketan di Kuningan. Kalau yang pertama itu klub basket itu ikut sama klub Alcatraz sama kakak, terus kakak juga kan basket ya dari ya SMP lah.
Terus di sini tuh klub tuh ada Anatras, ada Alehus, ada Camp, banyak lah sebenarnya di sini tuh. Ya tapi gitulah, jarang. Itulah. Kalau kompetisinya sendiri bagaimana gitu? Kalau kompetisi pun buat di Kuningan ya semua tuh SMP aja cuma setahun sekali. Ya itu dari setahun sekali. Itu pun ya pesertanya seadanya. Terus sama SMA juga cuma setahun sekali ya, Uniko itu. SMA cuma setahun sekali, SMP cuma setahun sekali. Kita juga kan ngejar yang misalnya di Cirebon, ngejar di Indramayu, Majalengka. Jadi saking pinginnya mereka berkompetisi, jadi kalian harus ngejar keluar kota ya. Sebelumnya gue pengen tahu dulu, Agi pernah nggak ikut kompetisi paling jauh yang pernah kamu ikutin ya? Yang paling jauh sih waktu kelas 2 SMP atau kelas 8 itu alhamdulillah dipanggil untuk seleksi Porda. Nah waktu itu tuh punya kenalan anak SMA juga, dia tuh ke basket di sini, kan dulu gak suka basket di sini di Bekasi. Nah dia di sini terus di Cirebon ya, nanti sini ikut seleksi apa seleksi Porda buat itu katanya tuh buat Porda di 2018. Nah kita ikutin aja terus ikut latihan di sini. Waktu pemilihan tuh gak disebut nama tuh, pertama tuh nyampe 10, pas ke 11 tuh disebut buat Jaki. Nah senang gitu, ya paling muda itu paling bagus ya, bagus-bagus yang lainnya yang paling muda sendiri gitu, yang lain udah anak SMA, ada kuliah. Ada juga yang kuliah ya? Ada yang kuliah. Dan kamu yang paling muda di situ? Udah tuh kelas 8 SMP lah, pertengahan. Terus dibawa aja Porda, ya sampai sana kurang enak gitu di pertandingannya. Nah bisa diceritain gak Gi? Pas di Porda gimana aja tuh perjalanan pas kemarin Porda? Dimulai dari latihannya sih keras ya, dari mulai fisik, terus materi-materi lainnya dikasihnya tuh keras. Misalnya kayak lari nih di stadion 20 keliling, di stadion Masjid ya 20 keliling, itu harus mencapai waktu, di waktu itu teh harus maksimal segini, minimal segini. Terus hasil pertandingannya kayak gimana kemarin? Hasil pertandingannya juga cukup memuaskan ya, dari pertandingan pertama sampai pertandingan akhir itu malah kayaknya ada satu faktor yang bikin Agi belum meraih kemenangan. Saya nggak main. Iya, itu kan ada batas umur. Kan ada batas umur. Kamu umur berapa tahun sekarang? Sekarang 15. 14 tahun. Tambah. Dia ngeyel juga ya ternyata. 10. Jadi cukup ya. Mungkin teman-teman di sana udah cukup tahu nih sekarang tentang basket di Kuningan ya. Dan sebenarnya menurut gua kalau lihat basket di sini sebenarnya seru juga gitu loh. Karena selain kita latihan tiap hari ya kan, latihan yang keras, latihan yang seperti apa, tapi kalau misalnya kita nggak punya kompetisi, mungkin mental pemain itu nggak akan gini ya Gi ya. Jadi ya itulah salah satu faktor kenapa mungkin Agi sampai sekarang belum meraih tahap yang lebih tinggi dari itulah ya. Jadi cukup ya, kita udah bahas tentang basket di Kuningan. Nah sekarang kita bahas sesuatu yang lebih nyantai. Kita bahas tentang basket NBA. Suka nonton NBA? Suka. Tim favorit kamu tim apa nih? Tim favorit sih OKC, OKC, Oklahoma City Thunder. Kenapa kamu suka Oklahoma City Thunder? Kalau Oklahoma itu setiap musimnya tuh itu ya apa ya namanya nggak turun naik tuh permainannya. Jadi tetap stabil ya? Stabil gitu. Iya. Kalau misalnya kita lihat nih kayak finalis tahun lalu ya, kita lihat siapa? Cleveland Cavaliers. Nah, Cleveland Cavaliers tahun kemarin dia ada di puncak klasemen. Terus turun kan, di tahun terakhirnya LeBron di situ tuh dia turun. Dan sekarang dia udah ada di dasar klasemen. Tapi OKC gue setuju sih, kalau OKC dia stabil, ya kan? Antara 3, 4, 5, 6 biasanya di situ. Pemain favorit kamu siapa? Pemainannya nanti dari yang sekarang masih main atau legenda kita? Dari all time dulu ya, kita berbicara legenda-legenda dulu nih. All time jelas lah, Kobe Bryant sama Michael Jordan. Kobe Bryant, Michael Jordan, tapi itu udah rahasia umum sih kayaknya gitu. Rata-rata semua orang kalau berbicara soal all time ya kan, itu pasti ngomonginnya kalau nggak Michael Jordan itu Kobe Bryant. Dan mungkin nanti LeBron James ketika dia pensiun pun dia akan masuk all time list juga kayaknya. Ya enggak? Kalau pemain yang masih aktif nih, menurut lo siapa nih yang lagi
Favorit lu dulu deh. Favorit sih LeBron James ya. LeBron James juga ternyata. Iya. Kenapa bisa LeBron James Gi? Karena padahal dia lagi banyak hatersnya loh sekarang. Suka aja gitu gaya permainannya. Kayak permainan. Gimana ya? Gue respect banget sama LeBron gitu. Dan gue juga kurang suka sama orang-orang nih sekarang. Mereka tuh banyak yang ngejelek-jelekin LeBron gitu. Terlepas dari apa yang dia lakukan ya. Terlepas apa yang dia lakukan sekarang tuh dia membangun sekolah I Promise tau? Iya tahu. Sekolah I Promise terus dia banyak lah gitu, banyak kontribusinya terhadap basket. Tapi banyak orang yang nggak suka sama dia. Gue kurang setuju sebenarnya. Kalau berbicara soal tim yang bakalan juara tahun ini, kira-kira menurut lu siapa? Milwaukee Bucks. Ini mengejutkan banget sih jawabannya. Kenapa Milwaukee Bucks? Kenapa nggak jawab Golden State Warriors? Ya waktu itu juga kan waktu Golden State lawan Bucks kalah. Tapi itu di regular season. Kita berbicara soal NBA Finals. Yakin nih dalam 4 game apa bisa Milwaukee Bucks ngalahin Golden State Warriors, atau kira-kira berapa game sih Milwaukee Bucks bakalan menang lawan Golden State? Kira-kira 7 game. Berarti emang berat kan? Berat. Karena ya bisa kita lihat lah gitu kan, Golden State Warriors itu di regular season emang dia naik turun ya. Bahkan ya waktu itu aja yang paling gila itu dia sampai mecahin rekornya Bulls tau kan, yang 7-3-9 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu kan rekornya Bulls itu 72-10, 72 kali menang, 10 kali kalah. Nah Golden State Warriors di regular season itu 73 kali menang, 9 kali kalah. Tapi malah justru kalah lawan Cleveland Cavaliers waktu itu, ingat gak? Yang waktu 2016. Nah di tahun-tahun selanjutnya rekor musim regulernya dia turun, tapi justru juara terus. Nah kira-kira bakalan kayak gimana nih gitu menurut kamu nih? Di regular season kan ini sekarang lagi sering kalah nih, ya kan? Ya kalau dilihat dari situasi pemain sih kayaknya 7 game berat soalnya. Tapi kenapa kamu bisa bilang bahwa Milwaukee Bucks yang bakalan masuk? Padahal kan Milwaukee Bucks itu yang kita lihat cuma Giannis doang ya, Giannis Antetokounmpo, sama mungkin sekarang yang bisa ngebantu dia itu Chris Middleton. Ya. Sisanya mungkin ya rata-rata lah. Kenapa nggak bilang Raptors yang memang dari tahun kemarin tuh selalu menunjukkan performa yang di atas rata-rata lah di antara tim-tim dari timur ya. Dilihat dari pemain juga kan kalau Golden State tuh pemainnya all-star semua gitu ya. Iya, dari 5-5-nya itu all-star semua itu. All-star ya USA-nya. Terus kalau Bucks kan pemain lokal tapi bagus gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir bisa menang. Kayak Lakers, walaupun mereka mendatangkan LeBron James, tapi nggak punya support ya kan dari rekan timnya, ya akhirnya hancur juga gitu. Nah, menurut Agi sendiri nih sebagai salah seorang fansnya LeBron James, dia kan sekarang lagi ada di Lakers kan. Dan sekarang Lakers itu udah kemungkinannya udah kecil banget buat masuk playoff. Mungkin bukan musim terburuknya LeBron ya. Sampai-sampai ada rumor bahwa LeBron bakalan di trade. Jadi yang awalnya dia yang ngatur skema pertukaran pemain gitu, sekarang malah dia sendiri gitu loh yang terancam untuk di trade. Pendapat kamu sendiri gimana gitu tentang rumor-rumor yang beredar ini gitu? Ya, mungkin karena permainan LeBron juga ya menurut saya, nggak tahu atau kenapa katanya juga harganya juga kan akan menurun gitu. Iya. Jadinya ya udahlah trade aja kali gitu. Nah ini sebenarnya sayang banget ya, maksudnya yang kita tahu kan LeBron itu living legend ya, legenda hidup gitu. Malah dirumorkan nilainya menurun, ya kan dia bakal di trade. Itu kan kayaknya baru sekarang terjadi gitu loh, semenjak Michael Jordan sama Kobe Bryant kan. Mendingan pindah ke aspak lah ya kan. Peningan aja. Bener. Jadi kan kalau di sini dia tetap bisa jadi mega bintang ya kan. Berbicara aspak nih ya, gue jadi keingetan sama final IBL nih Gi. Ya, final. IBL itu finalnya besok. Kamis. Kamis apa Jumat? Jumat ya? 3 game. Kita bakalan ngambil best of 3 katanya. Punya prediksi nggak antara aspak sama Stapak ya sekarang ya? Gue pernah mengikuti IBL. Sorry IBL fans. Stapak sama Satria Muda. Dan gue denger Jamar Johnson itu lagi cedera ACL. Kira-kira lagi di antara Stapak dan Satria Muda, mana yang bakalan keluar? Stapak jelas. Stapak baru 1 kali.
selama musim atau selama playoff? All season long, only one rules. Beneran? Wah, gua kudet banget ya. Kenapa menurut kamu Setapak bakalan keluar sebagai juara? Ya dari setiap permainan juga kan meningkat gitu, dari para pemainnya gitu. Dilihat mereka punya center, Sapuan Goodman tuh. Center itu tuh defense-nya gila pokoknya. Sama offense-nya tuh gila, sama punya playmaker-nya tuh yang kalau udah pegang bola tuh gak asa-asa kalau udah drive. Dia kan punya Abraham ya, ada Abraham Damar tuh. Abraham Damar. Ya, dia lagi happening banget sih sekarang gara-gara dia punya sepatu kan. Iya kan dia sepatunya. Wih. Ini bukan endorse ya. Sepatunya deh. Iya, terus Dan shooter dia tuh, dia setiap kalau udah dikasih open tuh udah pasti masuk. Sama ada Widianta Putra Teja nomor 71 tuh. Dia pemain lokal baik begitu kan. Sama ya ada pemain legend tuh Ramadhani sama dia tinggi ya namanya. Ya pokoknya Setapak juara 2 game. 3 game atau 2 game? 2 game. Oke, let's see ya. Sebelum final dan setelah final kita tonton lagi video ini ya. Agi bilang 2 game. Gua nggak tahu sih berapa game, tapi gua harap sih juara IBL tuh bakalan seru lah gamenya ya kan, menyajikan pertandingan-pertandingan seru. Jadi supaya penonton itu excited gitu. Kita tadi udah ngobrol tentang perjalanan basket kamu. Ya kan? Sekarang kalau boleh tahu impian kamu nih, basket, kamu ingin seperti apa? Nah kalau pengen sih pengen lebih tinggi, yang penting itu bisa ngebanggain orang tua. Pengen lebih tinggi apanya nih? Tinggi badan atau tinggi karirnya? Tinggi karir sama tinggi badan tuh harus. Oh iya. Gitu ya. Tapi dia usia berapa tahun? 15. 15 tahun tingginya udah tinggi banget loh. Kamu tinggi badan berapa sekarang? Itu terakhir tuh waktu kelas 9 178. 178. Terus gimana Gi? Ya pengen tuh kayak ikut timnas misalnya. Amin ya. Ikut seleksi lain lah, kayak kan nanti ada mobil tuh bisa lanjutin tuh. Saya doain ya semoga semua impian kamu bisa tercapai ya kan. Dan dengan adanya video ini ya gua harap pemerintah di sini ya bisa memberikan perhatian lebih terhadap atlet-atlet, khususnya atlet muda kuningan ya. Karena ya seperti yang Agi bilang tadi, banyak potensi di sini ya kan. Banyak potensi tapi mungkin ya itu dia kurang mendapat perhatian. Okay guys, thank you so much for watching this video. I hope you enjoy and I will see you in the next video. Ciao.